Nah, diulang lagi, kalau untuk yang rekening perusahaan dagang, tadi persediaan barang dagang dia saldo normalnya debit karena masuk ke aset. Berarti masuk ke laporan apa nanti kalau di persediaan? Akun persediaan. Neraca. Ya, neraca atau posisi keuangan ya, tak tulis ini. Kalau pembelian tadi karena dia bersifat sama dengan biaya, berarti masuk ke akun Laba rugi. debit ya, di laba rugi. Benar. Terus, retur pembelian sifatnya sama dengan pembelian, cuma kebalikannya. Berarti saldo normalnya di kredit, masuk ke mana? Laba rugi. Yes, laba rugi. Potongan pembelian juga, lawannya pembelian. Masuk ke? Laba rugi. Yes. Penjualan, dia sifatnya sama dengan pendapatan. Masuk ke mana berarti? Laba rugi. Laba rugi. Laba rugi, saldo normalnya kredit. Kemudian ada potongan penjualan. Masuk ke mana sifatnya? Berlawanan dengan penjualan. Laba rugi. Yes, laba rugi, saldo normalnya debit. Terus retur, masuk ke? Laba rugi. Laba rugi juga. Beban angkut pembelian, itu pengangkutan pembelian atau beban angkut pembelian? Masuk ke mana? Laba rugi. Laba rugi, karena beban. Beban angkut penjualan? Laba rugi. Nah, laba rugi. Mantap. Nanti saya share ya ini ya. Nah, ini contoh neraca saldo PD Mutiara. Nah, dia punya kas, jelas masuk ke debit 9.500.000, terus ada piutang di sini sebesar 16.100, kemudian ada persediaan barang dagang masuk ke debit punya 36.000, kemudian ada asuransi dibayar di muka, itu harta titik-titik dibayar di muka atau aset 3.800, kemudian dia punya gedung 80 juta, kemudian ada akumulasi depresiasi gedungnya, dia punya ada 16.000, kemudian ada utang dagang 20.500, 20.500, kemudian ada modal Mutiara 83, dia ada prive, nah ini ada penjualan 480, kemudian retur penjualan kan lawannya kan, terus ada potongan tunai penjualan 8.000, potongan penjualan, terus kemudian pembelian, dia ada beli barang dagang lagi, itu beli ada intinya ada pembelian yang baru 325.000, terus ada retur pembelian, ada potongan tunai pembelian, ada beban angkut pembelian, ada beban angkut penjualan dan beban-beban lainnya. Itu contoh neraca saldo di perusahaan dagang. Kita lihat. Nah, ini adalah apa deh? Jurnal atau akun-akun yang harus disesuaikan untuk perusahaan dagang PT Mutiara di akhir periode. Nah, ada informasi tuh. Persediaan yang pertama ya. Nomor 1 dulu kita lihat. Persediaan barang dagang per 31 Desember ada 40.000. Lah kok persediaannya ada 2? Berarti kalau di info yang di atas, di neraca saldo, berarti itu persediaan dagang awal atau akhir. Kalau di sini 31 Desember, yang di neraca saldo Awal, berarti Bu. persediaan awal. Yes. Dulu punya 36.000, terus ada misalnya ada beli lagi, ada pembelian, terus ada yang dijual. Nah, di akhir periode itu sisa 40.000. Nah, gimana nih cara menyesuaikannya? Kita ingat, berarti itu ada 2 nanti. Kita harus menyesuaikan persediaan awal dan juga persediaan akhir. Nah, bagaimana cara menyesuaikannya? Itu gampang banget. Ada tinggal dibalik sebenarnya. Nah, kalau persediaan awal itu di sebelah mana itu? Debit. Intinya dia karena dijual, karena kalau kita jual barang sebelum kita beli, yang dijual persediaannya dulu atau yang dibeli baru? Kira-kira. Yang persediaan dulu, Bu. Nah, yang persediaan dulu yang dikeluarkan. Atau nanti ada beberapa metode sih itu nanti. Nah, yang persediaan awal asumsinya dia dikeluarkan dulu untuk dijual. Berarti dia intinya logikanya adalah habis. Kalau habis berarti saldonya kan dienolkan kan? Berarti dipindah di sebelah kredit. Yes. Berarti ini disesuaikannya
Ini persediaan barang dagang sebelah kredit. Boleh dikasih kata pembantu awal. Debitnya apa? Masuk ke harga pokok penjualan. Karena dia nanti akan dihitung barang dagangnya dijual, jelas berapa nilai penjualannya. Itu kan kita harus mencatat sebesar harga pokoknya kan. Jadi dulu kulaannya atau sampai didatangkan ke gudang itu nilainya berapa, terus dijualnya berapa. Nah, nanti ketika kalian mencari laba itu caranya dengan penjualan nilai yang tadi 1.100 satu sasetnya itu dikurangi total harga pokoknya. Misalnya 10 saset kopi tadi dijual dengan harga 1.100 per saset, berarti total penjualannya kalau dijual 10 jadi 11.000. Tapi belinya itu kan hanya 1.000. 1.000 kali 10 berarti 10.000 harga pokoknya. Cara nyari untungnya nilai total yang dijual 1.100 atau 11.000 tadi dikurangi harga pokoknya. Itu adalah keuntungan kalian. Gitu ya. Nah, ini masuk ke harga pokok penjualan. Nilainya berapa? Kita ambil dari nilai persediaan awal sebesar 36.000. Ini corek, Rp 36.000. Nah, terus masih ada satu lagi, ini untuk yang persediaan awal. Kita harus menjurnal untuk persediaan akhir juga. Idealnya persediaan akhir berarti ada di sebelah kredit. Terus diubah ke debit. Berarti pasangannya tinggal, jadi ada 2 akun nanti. Persediaan barang di debit. Dia itu, ini akhir. Ini cuma untuk membantu aja ya di awal-awal kalian buat jurnal. Ini kreditnya adalah harga pokok penjualan. Nah, dia di debit karena dia masih punya kan 40.000, masih punya saldo kan yang belum terjual, berarti dipindahkan ke debit karena akan menjadi persediaan barang dagang awal di periode berikutnya supaya ada saldonya di sebelah sini. Jadi dipindahkan ke debit. Yang persediaan awal tadi habis terjual karena sisa persediaannya di akhir periode dia menjadi saldo persediaan awal di periode berikutnya. Bingung nggak? Yang nanti akan dijual kembali di periode berikutnya. Oleh karena itu dipindah di sebelah debit, disesuaikan di sebelah debit. Kreditnya harga pokok penjualan senilai 40.000. Bingung nggak sampai sini? Kalau cara gampangnya, dulu kalau kalian di SMA mesti diajari. Awal itu akhir, akhir itu awal. Berarti kalau yang awal dipindah ke akhir, yang persediaan akhir dipindah ke awal. Jadi gini, clue-nya. Awal itu akhir, akhir itu awal. Yang awal debit dipindah ke akhir jadi kredit, yang persediaan akhir dipindah ke awal karena itu awal dipindah ke debit. Gitu ya. Coba nanti praktek sendiri ya. Nah, kemudian ini untuk yang pertama, persediaan barang dagang. Kita lihat. Nah, jurnalnya. Di harga tadi yang ini berarti jurnal yang untuk yang nomor pertama 31 yang pertama itu untuk persediaan barang dagang akhir atau awal tadi. Coba kalau kita lihat. Awal itu akhir, akhir itu awal, berarti itu untuk jurnal penyesuaian persediaan barang dagang awal atau akhir. Yang 31 yang pertama. Untuk akhir. Akhir atau awal? Clue-nya. Nah, awal. Karena dia ada di akhir atau ada di kredit. Bingung nggak? Awal itu akhir. Yang awal dipindah ke kredit. Berarti ini untuk persediaan awal. Terus yang persediaan akhir, ini kurang 1 deh jurnalnya berarti. Oh, ini di bawah. Yang tanggal 31, yang saya lingkari, awal itu akhir, akhir. Yes. Akhir. Persediaan akhir, gitu. Udah kan? Nah, itu satu paket. Selain persediaan, berarti kita harus menyesuaikan jurnal-jurnal yang berhubungan, jurnal-jurnal, akun-akun yang berhubungan dengan harga pokok penjualan. Tadi akunnya ada yang memang ciri khas di perusahaan dagang. Ada pembelian, ada retur pembelian, potongan pembelian,
penjualan, retur penjualan, dan sebagainya. Nah, ini harus kita sesuaikan yang ada di laba rugi. Caranya bagaimana? Ini hanya untuk menjawab nomor 1 ya. Nah, kita lihat di tanggal 31 yang kedua. Pembelian tadi saldo normalnya di mana, Dek? Pembelian? Debit. Debit ya. Tinggal sama. Sama caranya menyesuaikan, tinggal dibalik aja. Kalau yang debit jadi kredit, kalau yang kredit jadi debit. Kita lihat, pembelian itu dipindah ke sebelah kredit, dipasangkan dengan harga pokok penjualan. Cuma mirip dengan jurnal penutup, tapi di sini akunnya pakai harga pokok penjualan, gitu ya. Terus, biaya angkut pembelian, namanya biaya berarti saldo normalnya di mana? Biaya atau beban, saldo normalnya di mana? Debit. Debit, dipindah di sebelah kredit, Kredit. dipasangkan dengan harga pokok penjualan. Terus, ada retur, ada potongan pembelian. Kalau pembeliannya dia debit, berarti returnya kebalikannya, ada di sebelah kredit. Kredit. Kita sesuaikan, berarti dipindah ke sebelah mana? Debit. Debit. Retur pembelian di sebelah debit, pasangannya HPP. Terus ada potongan tunai pembelian atau potongan pembelian. Nah, itu potongan tadi hampir sama dengan retur, dia saldo normalnya di kredit, kemudian penyesuaiannya tinggal dipindah ke sebelah debit. 6.800.000, terus HPP-nya dia pasangannya juga sama, dipindah ke bukan dipindah sih, emang ditambahkan aja 6.800.000 HPP. Tadi yang persediaan udah. Nah, ini udah selesai nih. Semua akun-akun sudah ada di situ, udah disesuaikan. Potongan penjualan udah belum? Nah, itu. Terus kemudian kita lihat yang kedua, asuransi dibayar di muka 1.800. Di situ berapa asuransinya? 3.800. Cara hitungnya gimana? Kalau yang sesungguhnya itu ada 1.800, sisanya. Ini sisa ya, Dek. Sisanya 1.800, padahal dulu punya berapa itu? 3.800. Berarti yang terpakai berapa? Kalau dulu punya 3.800, terus sisa di akhir periode adalah 1.800. 2.000, Bu. Yes, terpakai 2.000 jadi apa? Akun apa? Beban. Yes, jadi akun beban. Udah mau selesai ya nih? Oke. Ya, udah jadi beban 1.800 ya. Berarti 2.000. Berarti tadi biaya asuransinya jadi beban 2.000, kreditnya adalah asuransi dibayar di muka 2.000. Karena dari saldo ini sisanya 1.800, yang jadi beban ada 2.000. Nah, ini intinya yang terpakai. Terus ada akumulasi penyusutannya. Per tahun berapa? 10%. Berarti kita lihat depresiasi gedungnya. Gedungnya berapa itu? 80 juta. Kalau 10% per tahun, berarti 10% dikali 80 juta. Yes, berarti berapa itu? 8 juta ya? 8 juta. Oke. Dalam ribuan rupiah. Apa keterangan? Akunnya apa? Beban depresiasi atau beban penyusutan gedung. Kreditnya akumulasi, gampang ya kalau akumulasi ya. Terus, nah ini ada dua contoh yang tadi tak contohin utang. Ada gaji pegawai yang masih harus dibayar, ada 5.000. Terus ada sewa yang masih harus dibayar 4 juta. Berarti masuk ke akun apa? Karena belum dibayar. Utang. Nah, di sini biaya gaji pada utang gaji dan biaya sewa pada utang sewa 5 juta dan 4 juta masing-masing. Nah, setelah itu kita pindahkan ke neraca lajur atau ke kertas kerja di sini. Saldonya tadi dipindahkan, kemudian jurnal penyesuaiannya juga dipindahkan. Nah, oh iya tadi ada ralat ya, Dek, yang di
sesuaikan kecuali penjualannya ya, karena nanti untuk menghitung laba rugi. Berarti ini hanya, kita kasih tanda merah. Pembelian yang disesuaikan, retur, potongan pembelian, dan beban angkut pembelian yang disesuaikan. Terus kita pindahkan ke sini. Nah, ke neraca lajur tadi. Dari jurnal-jurnal penyesuaian yang dibuat, kita pindahkan. Contoh dulu yang berbeda dengan perusahaan jasa. Ada persediaan barang dagang. Ini tadi muncul ada persediaan barang dagang 36 juta. Itu yang awal atau akhir kalau yang di neraca saldo? Awal. Nah, kita pindah. Dia jadi di akhir kan 36 juta, berarti masuk di sini sebelah kredit 36 juta. Loh kok ada debitnya juga? Itu untuk memunculkan persediaan akhirnya yang kita tutup yang akan jadi persediaan awal di periode selanjutnya. Nah, ini kan muncul kan debit segini persediaan barang dagang. Nah, kita munculkan di sini juga, pindahkan ke debit 40.000. Nah, nanti kan saldonya 36-nya habis kan? Terus muncullah di neraca saldo untuk periode berikutnya sebesar 40.000. Jadi persediaan sisa yang di akhir periode ini akan dijual kembali, tidak dibuang. Dijual kembali di periode berikutnya. Caranya supaya muncul di neraca saldonya atau di ini, itu dengan disesuaikan, dipindahkan ke debit. Itu untuk persediaan barang dagang. Tadi jurnal yang pertama ya. Nah, harga pokok penjualannya juga dipindah. Boleh dijumlahkan jadi satu atau satu-satu juga boleh. Nah, tadi kan untuk yang persediaan awal, dia ada 36.000. Kita pindahkan juga di sini. 36.000. Terus ada juga yang berapa dek tadi? Debitnya 40.000 ya. Oh, itu sudah diselisihkan kayaknya. 40.000. Nah, semua dipindah ya. Ini ada belum ini 40.000 di sebelah kredit untuk yang persediaan akhir. Nah, kita lihat juga yang pembelian. Coba, pembelian tadi disesuaikan kan, dipindahkan ke kredit. Di sini neraca saldo di awalnya itu debit, kemudian dipindahkan ke kredit. Pasangannya apa? Harga pokok penjualan. Juga dipindahkan di sini. Terus, ada retur. Retur tadi saldo, di neraca saldonya ada kredit, dipindahkan ke debit. Penyesuaiannya 10.400.000. Terus, di sini juga ada pasangannya HPP di kredit. Jadi semua jurnal yang ada di sini semua dipindahkan ke kertas kerja ya. Nah, sebesar itu. Itu juga dipindahkan semua. Terus ada potongan penjualan juga. Kredit dipindahkan ke debit, pasangannya kredit di HPP. Nah, terus ada beban angkut pembelian juga. 12.200.000, terus dipindahkan sebelah kredit karena beban, terus pasangannya ada di debit HPP gitu ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Mulai pusing nggak? Belum? Mantap. Nah, semua yang ada di jurnal penyesuaian sama dengan yang ada di jasa kemarin, semua dipindahkan, kemudian ditotal ke bawah harus seimbang. Ini juga harus seimbang. Sampai di sini juga harus seimbang. Barulah nanti setelah itu kita pindahkan ke apakah dia masuk ke laba rugi atau masuk ke neraca. Gitu ya. Yang masuk ke laba rugi berarti ini adalah yang pendapatan dan beban. Nah, pendapatan beban ini termasuk penjualan dan ante-anteknya. Kemudian beban itu pembelian dan ante-anteknya masuk ke sini. Nah, yang di neraca berarti hanya aset, liabilitas, dan ekuitas. Nah, kita belajarnya sampai penyesuaiannya dulu. Nanti setelah itu kita akan belajar kertas kerjanya. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya akan nanti ada coba latihan untuk yang jurnal penyesuaian ya setelah ini. Karena waktunya sudah habis. Gitu, ada pertanyaan tidak? Coba, belum ada, Bu. belum ya, latihan mandiri ya. Nanti ya. Sampai ini mau yang tugas sebelumnya mau sampai hari apa? Rabu? Apa besok? Rabu. Oke, Rabu. Rabu malam. Nah, Rabu malam ya, soalnya banyak
Nah, untuk yang latihan, ini latihan aja nggak apa-apa, tapi nanti tetap diupload ya. Itu Rabu juga ya. Kita kayaknya tiap hari, walaupun malam, nanti ada kelas nggak apa ya, Dek ya? Kalau nggak kayak gini, nanti saya rekam aja nggak apa-apa. Ada pertanyaan nggak? Nanti tak share jadwalnya ke Lutfi ya.